mekanisme perdagangan sekuritas di pasar modal syariah. Oke, sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diaul Aulia Azhara selaku pemateri utama. Saya Alvina Nalasa selaku pemateri kedua. Saya Rika Umatul Soleha selaku pemateri ketiga. Saya Muhammad Tori selaku pemateri terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pasar modal. Kalian tahu nggak sih apa definisi pasar modal? Nah, pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, secara umum kegiatan pasar modal syariah dan konvensional itu tidak ada perbedaan, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu pembahasan dalam fikih adalah pembahasan tentang fikih muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Nah, konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi kedua yang berjudul Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia, yang dimana secara umum pergerakan pasar saham Indonesia berjalan stabil. Penggalangan dana di pasar modal terus berkembang dari tahun ke tahun, yang dimana pada akhir tahun 2022 IHSG atau indeks harga saham gabungan mencapai level 6.911,58 atau meningkat 5,2% dibandingkan penutupan akhir tahun 2021. Sejalan dengan IHSG, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan akhir tahun 2021, yang dimana kapitalisasi pasar ISSI atau indeks saham syariah Indonesia juga meningkat sebesar 6,92% menjadi 4.259 triliun. Selanjutnya, pertumbuhan dapat dilihat pada produk sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara, yang dimana sukuk korporasi mengalami peningkatan 8,71% dari sisi nilai outstanding dan meningkat 5,82% dari sisi jumlah seri outstanding dibandingkan akhir tahun 2021, yang dimana salah satu faktor pertumbuhan sukuk adalah terdapat penerbitan 30 seri penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total penerbitan 6,64 triliun dari awal tahun hingga Juni 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yang berjudul unsur-unsur dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melibatkan unsur-unsur khusus. Berikut adalah unsur-unsur utama dalam pasar modal syariah. Yang pertama, syariah comply atau kepatuhan syariah. Unsur yang paling mendasar dalam pasar modal syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Berarti bahwa semua instrumen keuangan, perusahaan, dan aktivitas yang terkait dengan pasar modal harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, spekulasi berlebihan, perjudian, dan bisnis yang berkaitan dengan produk haram seperti alkohol. Yang kedua, pengawasan syariah. Terdapat lembaga atau komite syariah yang bertanggung jawab atas mengawasi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pasar modal. Komite ini memberikan sertifikasi syariah, produk, perusahaan, dan instrumen keuangan. Yang ketiga, perusahaan syariah. Perusahaan yang ingin mencatatkan saham atau instrumen keuangan lainnya di dalam pasar modal syariah harus menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk memastikan bahwa pendapatan perusahaan berasal dari aktivitas yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, saham syariah. Saham compliant stock pasar modal syariah menyangkut saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Berarti bahwa perusahaan harus mematuhi pedoman syariah dalam bisnis mereka dan menghindari bisnis yang dilarang.
Yang kelima, indeks pasar modal syariah. Pasar modal syariah sering memiliki indeks khusus yang mengukur kinerja saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Indeks ini membantu investor untuk menentukan saham mana yang dapat dimasukkan dalam portofolio investasi mereka. Yang keenam, instrumen keuangan syariah. Selain saham, pasar modal syariah juga mencakup instrumen keuangan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti sukuk syariah atau obligasi, dana investasi syariah, dan sertifikat partisipasi. Yang ketujuh, akad syariah. Transaksi di pasar modal syariah didasarkan pada akad atau kontrak syariah yang sesuai. Misalnya, dalam transaksi sukuk syariah, ada akad yang mencerminkan kepemilikan aset dan pembagian keuntungan secara syariah. Yang kedelapan, pendekatan risiko dan pengembalian syariah. Prinsip syariah melibatkan pendekatan risiko dan pengembalian yang adil. Investasi harus menghindari transaksi spekulatif yang tinggi, dapat mempromosikan pembagian yang adil antara pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir, 9. Pendidikan dan kesadaran syariah. Unsur penting lainnya yang adalah pendidikan dan kesadaran syariah baik bagi investor maupun perusahaan, membantu memastikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dan komitmen terhadap kepatuhan. Saya akan menyampaikan materi terakhir yang berjudul mekanisme perdagangan saham. Kemudian dalam mekanisme dan siklus transaksi efek syariah, para pembeli dan penjual adalah sama, bahkan tidak diketahui siapa menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli, dan pihak mana yang menjadi pemegang akhirnya persis sama dengan transaksi saham di pasar modal konvensional. Maka dari itu, di kalangan investor saham menyatakan bahwa spekulasi adalah ruhnya transaksi saham. Adapun mekanisme perdagangan saham itu sebagai berikut. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas ZDXG atau perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota AB yang juga menjadi anggota clearing KPI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa maupun kepentingan sendiri untuk kepentingan nasabah juga. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Bila banyak kesalahan dalam presentasi di video kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.